Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfozia Fadilah dengan NIM 01011182328002 dari kampus Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang anggaran piutang pada MK Penganggaran Perusahaan. Sebelumnya, apa sih anggaran piutang itu? Anggaran piutang adalah rencana keuangan yang menunjukkan jumlah piutang yang akan diterima perusahaan selama periode tertentu. Ini berasal dari penjualan kredit. Jadi anggaran piutang ini bukan langsung uang tunai, tetapi tagihan yang harus dibayar pelanggan di masa yang akan datang. Biasanya itu 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang. Fungsi dari anggaran piutang itu sendiri ada 3. Yang pertama itu sebagai alat perencana arus arus kas masuk. Ini dimaksudkan agar perusahaan tahu berapa banyak uang yang akan masuk dari piutang di setiap periode. Yang kedua, ada menilai efektivitas kebijakan kredit perusahaan, di mana jika banyak piutang macet, berarti kebijakan kredit perlu diperbaiki. Dan yang ketiga yaitu mengontrol piutang agar tidak melebihi batas yang sehat. Maksudnya, agar jumlahnya tidak terlalu besar yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi piutang. Terdiri dari yang pertama itu ada volume penjualan kredit, yaitu semakin besar penjualannya, biasanya makin besar pula piutangnya. Yang kedua ada kebijakan kredit, misalnya lama waktu pembayaran, potongan tunai, dan lain-lain. Ini merupakan syarat pembayaran yang terlalu longgar, biasanya menyebabkan keterlambatan pembayaran. Dan yang ketiga, kecepatan penagihan dan kedisiplinan pelanggan dalam membayar. Ini jika pelanggan sering menunda piutang akan menumpuk dan menjadi suatu masalah. Selanjutnya, ada penyusunan anggaran piutang. Melibatkan perkiraan penjualan kredit dan pengumpulan data historis tentang pembayaran piutang, jika memperhatikan kebijakan perusahaan tentang syarat pembayaran. Selanjutnya ada komponen penyusunan anggaran piutang yang terdiri dari data penjualan kredit, di mana perusahaan harus mempunyai estimasi beberapa penjualan kredit tiap bulannya. Yang kedua ada pola pembayaran pelanggan. Pola ini maksudnya 70% pelanggan bayar di bulan berikutnya dan 30%-nya lagi dibayar 2 bulan kemudian. Dan yang ketiga itu ada piutang awal, di mana jika ada piutang dari bulan-bulan sebelumnya, itu juga harus dihitung. Dan yang terakhir yaitu ada langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, perusahaan harus membuat anggaran penjualan kredit per bulan. Yang kedua, tentukan persentase pembayaran, di mana eh, persentase ini akan dibayar pada bulan depan atau 2 bulan yang akan mendatang. Dan yang terakhir itu ada hitung penerimaan piutang tiap bulannya. Setelah itu, lalu buat laporan atau tabel untuk melihat arus kas masuk dari piutang. Dari teori tadi, kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Pada PT ABC-D mempunyai rencana penjualan pada tahun 2023 sebagai berikut. Bulan Januari sebanyak 650 unit, Februari 500 unit, Maret 700, April 600, Mei 550 unit, Juni 450,
Juli 500, Agustus 750, September 400, dan Oktober 550. Kebijakan yang ditempuh adalah 60%. Kebijakan penjualan yang ditempuh adalah 60% kredit. Harga jual untuk bulan Januari 5.000 per unit. Direncanakan mulai 1 April harga jual dinaikkan menjadi 20% dan mulai 1 Agustus karena krisis ekonomi dinaikkan lagi menjadi 15% dari harga jual bulan April. Bad debitnya dihitung sebesar 3% dari penjualan kredit. Pola pengumpulan piutang berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat diperkirakan sebagai berikut. 30% dibayar dalam waktu 25 hari, 50% dibayar dalam waktu 1 bulan berikutnya, dan 20% dibayar dalam waktu 2 bulan berikutnya. Diminta buala anggaran piutang tahun 2023 pada PT ABCD. Oke, kita masuk ke jawabannya. Oke, untuk jawabannya itu, untuk penjelasannya dari contoh soal yang soal yang atas, pertama-tama itu kita buatkan atau kita salin ulang bulan dan unitnya. Jadi tulis jadi bulan Januari sampai Oktober dan unit-unitnya. Di samping unit ini, kita buat tabel tentang harga jual. Harga jual ini, 5.000 ini didapatkan dari harga jual untuk bulan Januari sebesar 5.000 per unit. Jadi untuk bulan Januari itu harga jualnya 5.000. Tetapi eh, perusahaan ini merencanakan kenaikan harga sebesar 20% itu pada bulan April. Jadi bulan April ini dinaikkan lagi, dinaikkan lagi sebesar 20%. Nih 20%. Jadi perhitungannya itu penghitungannya itu 5.000 kita kalikan 20%. Kita kalikan 20%. Nah, hasilnya ini nanti ada hasilnya, kita tambahkan lagi sebesar 5.000 harga awalnya. Nah, hasilnya 6.000. 6.000 ini kita masukkan pada bulan April. Sedangkan, kenapa bulan April? Karena kenaikan harganya di bulan April. Jadi, bulan Maret itu tetap harganya 5.000. Sedangkan untuk setelah memasuki bulan April, baru berubah harganya menjadi 6.000. Nah, untuk bulan April sampai Juli ini sama harganya 6.000, tidak ada kenaikan. Tetapi pada bulan Agustus naik lagi menjadi 6.900. Didapatkan dari 6.000 kita kalikan sebesar 10%. Oh, 15%. Oh, 15%. Kita kalikan 15%. Terus yang bulan April tadi kan ditambah bulan April tadi kan ditambah 5.000. Sedangkan untuk bulan Agustus ini kita tambahkan 6.000. Ditambahkan 6.000 karena
Nih karena dari harga jual bulan April. Nah, kalau semisalnya dia tidak disebutkan dimulai dari bulan dan tidak disebutkan bulannya, bisa jadi dia tetap harganya tetap diambil tetap 5.000 harga awalnya. Terjadi harganya itu 6.900 sampai bulan Oktober. Tidak berubah lagi sampai bulan Oktober. Nah, setelah itu setelah kita cari secara menyeluruh, kita totalin. Jadi hak totalnya itu 59.700 rupiah. Nah, di samping tabel penjualan ini, eh, kita tambahkan lagi yaitu dengan judul total penjualan pada judul tabelnya. Total penjualan ini didapatkan dari unit dikalikan dengan harga jual. Nah, dikalikan dengan harga jual kan. Misalnya 600 unit kita kalikan dengan 6.000. Hasilnya kan 3.600.000. Nah, 500 unit kita kalikan 6.000 juga. Hasilnya 3 juta. Nah, 650 kita kalikan 5.000. Hasilnya 3.250 dan seterusnya. Setelah dapat, kita totalin lagi. 30, jadi totalnya itu 33.580.000. Nah, setelah di samping atau setelah kita menghitung total penjualannya itu, kita menghitung lagi penjualan kredit. Penjualan kredit ini kita kalikan 60%. Kenapa? Karena kebijakan dari perusahaan itu 60%. Perusahaan itu memintanya 60%. Jadi semuanya kita kalikan 60% dari total penjualan. Jadi 3.250.000 ini kita kalikan 60%. 3.250 kita kalikan 60%. Hasilnya 1.950.000. Sama juga untuk bulan Juli 3 juta. Kita kalikan 60%, jadi dapatnya 1.800.000 dan seterusnya sama seperti itu pencariannya untuk penjualan kredit. Nah, setelah kita mencari seluruhnya itu kita totali lagi hasilnya 20.148.000. Ini masuk ke tabel penjualan kredit. Setelah tabel penjualan kredit ini sudah kita cari, kita masuk ke tabel anggaran piutang. Di tabel anggaran piutang tahun 2023 PT ABCD. Nih, sama bulan untuk bulan dan unitnya tetap dibuat atau ditulis. Nah, di samping unitnya itu lagi bukan harga jual, tetapi piutang neto. Piutang neto ini didapatkan dari penjualan kredit. Kenapa ini bisa berbeda dari penjualan kredit ini? Karena adanya bad debit sebesar 3%. Nah, jadi dari hasil penjualan kredit ini, dari misalnya dari 1.950.000 karena adanya bad debit sebesar 3%, jadi dikurang. Jadi dikurang sebesar ya, jadi dikurang sebesar 3%. 1.950 dikurang 3%. Hasilnya 1.891.500 rupiah. Nih misalnya bulan Juli. Bulan Juli 1.800.000 karena ada yang bad debit sebesar 3% jadi dikurang sebesar 3% tersebut. Hasilnya bulan Juli hasilnya 1.746.000 dan seterusnya sama seperti itulah. Pencariannya sama.
Nah, setelah kita mencari atau menghitung atau menemukan piutang neto, kita masuk ke persentase dari eh, persentase dari anggaran piutang yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 30% dalam waktu 25 hari, 50% dalam waktu 1 bulan berikutnya, 20% dibayar dalam waktu 2 bulan berikutnya. Nih, bulan Januari ke Januari itu kan 25 hari. Jadi, kita kalikan sebesar 30%. Jadi, 1.891.500 rupiah itu kalikan kalikan sebesar 30%. Sedangkan Januari ke Februari itu, sedangkan Januari ke Februari dengan jarak 1 bulan, kita kalikan 50%. Hasilnya hasilnya 727.500 dengan piutang netonya itu 1.455.000 rupiah, 55.000. Nah, untuk Januari kemarin karena jaraknya 2 bulan, jadi kita kalikan 20%, yaitu 2.037.000 dikalikan 20%. Hasilnya 407.400 rupiah. Nah, sama juga pada bulan April, misalnya ya. Nah, bulan April ke Mei itu kan 1 bulan. Maaf, kita dimulai dengan bulan April. Ke bulan April itu kan 25 hari. Tadi kan persentasenya sebesar 30%. Jadi, piutang neto pada bulan April itu kan 2.095.200 rupiah. Kita kalikan 30%. Karena persentase piutang yang 25 hari tersebut. Jadi hasilnya itu 628.560 rupiah. Sedangkan bulan April ke Juni itu kan jaraknya April ke Mei dulu. April ke Mei itu jaraknya 1 bulan, jadi kita kalikan 50%. Hasilnya itu 960.300. Dengan netonya itu 1.920.600 rupiah. Nah, sedangkan bulan April ke bulan Juni dengan jarak 2 bulan, jadi dia tuh membayar 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 utangnya itu setelah 2 bulan. Jadi dia kena persentasenya itu sebesar 20%. Jadi totalnya itu dia 314.280 rupiah dengan netonya pada bulan Juni yaitu 1.571.400 rupiah. Nah, setelah kita mencari seluruhnya, kita totalin. Jadi bulan Januari itu sebesar 1.702.300 rupiah. Misalnya bulan Juli itu 2.350.989 rupiah dan seterusnya. Nah, mungkin itulah penjelasan atau pemaparan materi tentang anggaran piutang. Mohon maaf apabila ada kata atau penjelasannya kurang detail atau kurang jelas, saya mohon maaf. Eh, Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.